Maling cukup di film aja, nggak usah sampai dibawa beneran ke dunia nyata. Ini dia, kisah dari seorang aktor dan juga alumnus tokusatsu, Kimito Totani. Kimito Totani lahir pada tanggal 7 Mei 1990 di Shinagawa, Tokyo, Jepang. Di tahun 2025 ini berarti usianya sudah menginjak 35 tahun. Kimito Totani adalah anak dari seorang voice actor yang cukup terkenal bernama Koji Totani yang sudah meninggal di tahun 2006 lalu. Ya nggak usah dipertanyakan lagi soal kepopuleran serial Decade dan juga Tsukasa Kadoya sendiri ya, apalagi di Indonesia. Karena gak cuman Tsukasa aka Masahiro Inoue aja, tapi Kimito Totani yang berperan sebagai Daiki Kaito aka Kamarada Dien juga mendapat kepopuleran yang luar biasa. Karakternya itu unik, cool, dan dideskripsikan karakter Daiki Kaito ini juga kan sebagai maling ya, karena hobinya itu mencuri harta karun berharga yang ada di berbagai macam dunia. Membuat dia juga picik tapi juga cerdik. Kalau ngomongin secondary rider dari seluruh serial Kamen Rider yang ada ya, Daiki Kaito ini udah masuk rank atas lah. Soal personality udah Anda jelaskan tadi, terus Dien yang tipe ridernya itu kayak Decade, membuatnya itu gampang dimasukin ke cerita dan project Kamen Rider atau tokusatsu apa aja. Apalagi kalau udah ada Decade kan ya, ada Dien juga. Walau primary dan juga secondary rider ini tuh kayak saling berlawanan gitu ya, kayak nggak akur sedikit gitu ya. Tapi melihat mereka satu set, satu scene, dan satu project itu ya udah best kombi banget. Apalagi pas zaman Zio, dimana dua-duanya itu comeback pada kejang-kejang terpuaskan semua itu ya. Nah, setelah lulus sekolah, Kimito Totani memenangkan Semi Grand Prix dalam sebuah audisi dengan Amuse dan memulai debutnya di agensi tersebut sebagai aktor pada tahun 2007. 2007 debut, 2 tahun berselang langsung dapat peran penting di serial Kamen Rider. Kalian tahu kan tajuk Mamang Is Back yang suka Anda buat? Karena saking seringnya Decade itu comeback ke project-project Kamen Rider terbaru, bahkan masih sampai saat ini. Nah, jika kita cek ya filmografi dari Kimito Totani aka Daiki Kaito, gak kalah mentereng juga. Apalagi dia posisinya sebagai secondary rider. Yuk coba kita cek untuk kita coba kilas balik sedikit juga. Tahun 2009 ya sudah pasti dia itu jadi Daiki Kaito ya di serial Kamen Rider Decade, serial TV. Terus di sini ada movie juga Den-O dan juga Decade yang The Onigashima Warship itu dia juga berperan di situ. Terus ada movie-nya Decade ya, All Rider versus Daishoker. Terus lanjut juga ada movie-nya lagi yang lain yang sama Kamen Rider Double, Movie War 2010. Terus ada juga tuh Den-O Trilogy episode Yellow. Jadi pemeran utamanya. Bahkan sampai muncul form Dien komplit yang di X-nya atau Keitauchi-nya itu kagak dirilis sampai sekarang. Dan lanjut ada movie Kamen Rider versus Super Sentai aka Superhero Taisen ya. Jadi pemeran utama tuh bareng Yuki Yamada sama Ryo Takada juga ya. Terus ada di Kamen Rider Zio juga seperti yang udah Anda sebutkan tadi, comeback bareng si Mamang ya. Dan lanjut setelah Zio berakhir ada divisi Next Zio, Gaze Majesty. Bahkan si Daiki Kaito ini yang ngasih Right Watch Gaze Majesty ke Gaze ya, seakan dia itu mewakilkan semua secondary rider di era Heisei. Dan yang paling terbaru ada di Kamen Rider Outsiders episode ke-1. Dimana Kimito Totani di sini ya cuma ngisi suara si Dien-nya aja sih dan udah dalam wujud ridernya aja. Aktornya sih nggak sampai balik, tapi ya hitungannya ya tetap aja gitu dia itu ada dan berperan ya. Gak cuma sebagai aktor aja, tapi pada tahu juga nggak nih kalau Kimito Totani punya track record sebagai voice actor. Nggak sebesar kiprahnya sebagai aktor live action ya, tetapi dia itu tetap memiliki beberapa peran penting lah dan menarik di dunia dubbing dan juga animasi Jepang. Seperti kayak tahun 2016, dia itu ngisi Dream Festival sebagai Keigo Kazama. Di 2017 ada juga Yusuke Kawakami ya di King's Game The Animation. Dan tahun 2018 ada juga sebagai Kameda atau Polar Bear-nya di Working Buddies. Dan terakhir 2019 itu di B-Project Zeko Emotion sebagai Toshima. Nah ini data-datanya by Wikipedia ya, Anda juga pasti nggak hafal di luar kepala semuanya. Kira-kira itu dia penjelasan dan juga profil dari Kimito Totani. Di tahun 2025 ini cukup banyak berita mengenai beliau, jadi langsung aja tak ulas satu-satu ya. Dan mohon maaf jika sedikit ngaclok di sini beberapa eventnya, tapi Anda sertakan tanggal juga dan tetap disimak aja bahasannya ya. Nah, pada tanggal 28 April 2025, Kimito Totani baru aja mengumumkan dirinya yang baru saja menikah dengan seorang wanita dan sekaligus mengumumkan pensiun dari dunia hiburan. Di mana dia itu bakal fokus ke pekerjaan lain untuk menghidupi keluarganya. Tapi di sini dia itu menambahkan sebuah note gitu. Setiap kali Kimito Totani dipanggil dan disuruh berperan lagi menjadi Kamen Rider, dia itu akan selalu siap dengan perannya. Ya ini kabar bahagia lah, merit, terus mau kapan aja balik kalau dipanggil.
Apalagi ini tuh menyentuh kita gitu ya, fans Kamen Rider yang kayak, oh iya dia itu pensiun, tapi kalau jadi Kamen Rider dia itu bakalan tetap mau balik. Di situ kita tersentuh banget ya. Nah, tapi tiba-tiba kok berita soal beliau ini makin kesini makin kesana pasca pernikahan. Yang paling terbaru dan baru aja yang terjadi di bulan Oktober 2025 kemarin seperti ini. Seorang produser musik bernama Rea yang sebelumnya pernah bekerja sebagai manajer atas nama Totani memutuskan hubungan dirinya dengan Totani dan secara terbuka mengungkapkan bahwa Kimito Totani berutang 2,9 juta yen atau sekitar 19.000 US dollar ya kepada si Rea ini. Kalau dirupiahkan sekitar 300 jutaan. Udah bisa buat DP rumah tuh di BSD ya. Jadi penjabaran lainnya lagi, uang tersebut awalnya merupakan pinjaman untuk berbagai pembelian barang, termasuk seekor anjing. Karena nggak dilunas-lunasin, si Rea ini tuh mengancam akan mengambil langkah hukum, termasuk kemungkinan penyitaan. Dari pihak Kimito Totani sendiri, diduga ya menolak katanya mengembalikan uang tersebut atau mencari bentuk ganti rugi lainnya. Jadi kayak bodo amat gitu. Nggak cuman itu aja, si manajer ini juga kayak diancam nih sama si Totani. Kan tadi uang pinjamannya untuk beli barang dan juga anjing ya. Si anjing yang udah dibeli ini diancam ditelantarkan sama si Totani. Manajernya ini sampai kehilangan kesabaran, udah ribut sana-sini juga, dan akhirnya diputuskan untuk mempublikasikan perselisihan ini dan menuntut tambahan dakwaan terkait penelantaran hewan. Kan tadi diancam mau ditelantarkan anjing yang baru dibelinya. Salah apa coba si anjing? Jadi big problemnya di sini berarti soal perselisihan finansial. Nah, penyebabnya apa? Anda nggak mau berspekulasi dan keterusan ini gibahnya ya. Tapi cukup mengagetkan gitu karena pasca pernikahan kok si Totani jadi begini. Apakah bisnis pribadinya nggak berjalan sesuai yang diinginkan? Ya Anda juga nggak tahu. Dan balik lagi ke perselisihan tadi, ada campur tangan si Mamang juga nih, aka Masahiro Inoue. Jadi eksposnya kemudian ditarik kembali nih atas permintaan Masahiro Inoue. Sebagai imbalan karena Rea itu ditawari pekerjaan baru oleh si Masahiro Inoue. Ya jadi secara simpel, ya udah sini lu kerja sama gua aja. Nah, dan soal berita tadi emang dipublikasi di Twitter secara publik pada awalnya. Terus si Diket, si Mamang ya ngelihat postingan ini dan nge-retweet dengan caption titik-titik-titik. Jadi kayak speechless lah dan nggak bisa berkata-kata gitu dengarnya. Nah, kita mundur lagi nih karena nggak cuman ini aja. Di tahun 2022, Kamen Rider Diket aka Masahiro Inoue secara terbuka mengungkapkan adanya perselisihan finansial antara dirinya dan juga Kimito Totani. Di mana Kimito Totani itu meminjam uang dari Inoue tetapi gagal mengembalikannya sesuai dengan tenggat waktu. Karena kekurangan dana pribadi katanya saat itu. Kemudian Kimito Totani meminta maaf dan mengembalikan uang tersebut. Setelah si Mamang Masahiro Inoue itu mengancam akan mengambil tindakan hukum. Menghela nafas ngedenger yang ini guys ya. Ternyata bukan pertama kali loh soal perselisihan finansial ini. Tapi pernah terjadi dan parahnya lagi terjadi sama sahabat dan lawan mainnya Kimito Totani sendiri, yaitu si Mamang. Bukan cuman sekedar ngutang, woi tolong lunasin dong. Apalagi kalau sesama sahabat biasanya kan ada kondisi dan pergangan tertentu ya. Oh ya udah lu bisa lunasin kalau lu udah ada duit. Biasanya kan kayak begitu tapi nggak selalu ya. Ini udah sesama sahabat dan mau dibawa juga ke ranah hukum. Berarti emang udah cukup keterlaluan. Pantas aja juga, pas berita terbaru soal perselisihan Totani dengan manajernya, Masahiro Inoue itu cuma nge-retweet dengan caption titik-titik-titik. Karena si Mamang sendiri juga udah mengalami sendiri nih. Kejadian lagi tapi sama orang lain. Ya iyalah, speechless gitu ya. Cuman ya udah gitu, kasus yang tadi ya udah bertanggung jawab Kimito Totaninya. Tapi ini terjadi lagi gitu. Tapi yang positifnya nih ya, Anda kan sampai ngecek ke channelnya Masahiro Inoue ya, yang GGE channel itu. Siapa tahu dapat clue. Dan juga lihat lagi video kolaborasi sama Kimito Totani. Ada tuh video ya mengenai pernikahan Kimito Totani dan pengumuman dia berhenti dari dunia hiburan. Masahiro Inoue itu ngasih selamat lewat sebuah video shorts ya. Dimana ucapan selamat ini tuh diunggah masih di tahun ini. Yang berarti juga ucapan ini tuh ada setelah konfliknya sama Kimito Totani di tahun 2022. Komentar-komentar di videonya kira-kira seperti ini. Saya heran dampak dari insiden itu tidak dipublikasikan. Tapi ya sudahlah, itu bagus. Ada lagi juga yang berkomentar. Kupikir bisa mengatakan ini dengan begitu tenang terlepas dari apa yang telah terjadi. Menunjukkan bahwa dia orang yang benar-benar bertanggung jawab. Luar biasa.
Nah, tapi katanya ini bukan bahas Kimito Totani, tapi bahas si Masahiro Inoue sendiri yang pernah menikah dan juga bercerai. Terus ngasih selamat ke sahabatnya yang baru aja menikah gitu. Terus 5 bulan lalu ya, Masahiro Inoue sama Kimito Totani juga melakukan live bareng di TikTok. Live barengnya lumayan lama, 1 jaman lah ya. Ana lihat sih komentarnya kayak meluruskan lagi permasalahan Kimito Totani sama Masahiro Inoue di tahun 2022 kemarin. Jadi ada yang berkomentar untuk saat ini masalah itu sudah selesai. Jadi kurasa tidak apa-apa untuk menantikan mereka berdua melakukan berbagai hal bersama di masa mendatang. Terus ada yang komentar juga, ada banyak orang yang salah paham, tetapi bahkan setelah insiden itu, Inoue Masahiro sendiri mengatakan sesuatu yang menyeratkan bahwa dia akan berkolaborasi dengan Kimito Totani di masa mendatang. Terus ada komentar juga, terakhir guys ya, Inoue sudah melupakan perselisihan itu. Seperti yang kuduga, aku ingin sekali melihat duo Tsukasa dan juga Kaito lagi suatu hari nanti. Dengan banyaknya komentar seperti ini ya, kita bisa anggap perselisihan kemarin mereka itu ya sudah berakhir ya. Banyak orang memuji Masahiro Inoue dengan kedewasaannya. Lagian Totani juga ya udah bayar lunas utangnya kan ya. Nah, tapi ya terjadi lagi sebulan lalu dengan manajernya sendiri. Sampai detik ini, sampai Ana syuting dan bahas soal kasus ini, belum ada berita terbaru ya. Soal gimana kelanjutan kasusnya dan juga konklusinya. Gimana soal utangnya dan lain-lain, ya silakan kalian berikan tanggapan aja mengenai kasus Kimito Totani ini ya. Kita berharap yang terbaik aja lah buat semua pihak. Memang pasti ada rasa kaget dan juga kecewa ya. Ya semoga dari kasus ini juga bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih banyak yang sudah menyimak videonya guys. Dadah.